Rekan-rekan media yang saya hormati, saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat datang kembali kepada Datuk Syaifuddin Abdullah, dan saya sangat merasa terhormat bahwa hari ini saya dapat kembali bertemu dengan sahabat lama, dan saya tentunya mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Datuk Syaifuddin sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Datuk Syaifuddin, hubungan bilateral kita akan semakin kuat dan Indonesia bersama dengan Malaysia akan terus dapat berkontribusi bagi stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi meminta Malaysia untuk segera menyelesaikan nota kesepahaman atau MOU penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Kesepakatan tersebut diharapkan bisa memberi perlindungan lebih kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik, sekaligus menghilangkan kasus penyiksaan yang kerap terjadi. Mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, saya kembali menyampaikan mengenai pentingnya untuk segera diselesaikan MOU penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Tutur Retno usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Syaifuddin Abdullah di Jakarta, hari ini, Senin 18 Oktober 2021. Seperti kita ketahui bersama bahwa masa berlaku MOU penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia telah habis pada 2016 silam. Sebelumnya, Retno juga mengatakan bahwa ketiadaan MOU membuat posisi tawar pekerja domestik Indonesia sektor domestik menjadi sangat lemah. Pasalnya, tidak ada jaminan menyangkut gaji, jam kerja, asuransi kesehatan, dan payung hukum perlindungan bagi mereka. Karena minimnya posisi tawar inilah yang kerap membuat pekerja Indonesia mendapat perlakuan kurang manusiawi. Merujuk pada Kementerian Luar Negeri pada November 2020, sebut saja inisialnya MH, seorang pekerja migran Indonesia sektor domestik, telah mengalami berbagai penyiksaan yang dilakukan majikannya di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. MH berhasil diselamatkan PDRM pada tanggal 24 November 2020 berdasarkan informasi awal yang diberikan Lembaga Swadaya Masyarakat Tenaga Nita dan berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur. Dalam kasus ini, majikan juga telah ditahan. MH mengalami penyiksaan antara lain pemukulan dengan benda tumpul, luka sayatan benda tajam, disiram air panas, dan tidak diberi makan. Saat ini MH berada di Rumah Sakit Kuala Lumpur untuk mendapatkan perawatan. Kita juga bisa flashback jika sebelumnya ada juga kasus almarhumah Adelina Lisau di Penang, di mana hingga saat ini majikan belum mendapatkan ganjaran hukum atas perbuatannya, bahkan justru dibebaskan dari hukuman. Menanggapi permintaan Indonesia ini, Datuk Syaifuddin Abdullah mengatakan jika pemerintah Malaysia berjanji untuk memberikan perlakuan lebih adil kepada pekerja Indonesia, dia mengatakan, harus saya akui bahwa pekerja Indonesia di Malaysia telah memberikan banyak kontribusi terhadap banyak sektor, baik perniagaan, keluarga, atau ekonomi. Begitu tuturnya. Selain mendesak diselesaikannya MOU penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia,
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga mengatakan bahwa Indonesia mendorong pentingnya mekanisme perekrutan One Channel System. Mekanisme tersebut bisa meningkatkan pengawasan bersama dalam proses penempatan, yakni dengan memastikan akurasi data pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia dan mencegah potensi tindak pidana perdagangan orang. Indonesia juga mengharapkan kiranya sistem Made Online atau SMO dapat dihentikan karena akan menyulitkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan dapat memperbesar kemudaratan, tutur Retno. Sistem tersebut membuat perwakilan Indonesia tidak memiliki data yang jelas dan akurat mengenai nama majikan ataupun memastikan jika besaran gaji yang diterima sesuai ketentuan. Indonesia juga berharap Malaysia bisa memperluas akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, seperti membuka community learning centers di kawasan-kawasan non-ladang dan juga di Semenanjung. Jingga langit senja telah menjemput malam. Juta anak-anak negeri masih berdiri, mengutip kepingan angan untuk yang tercinta, sang buah hati. Di sini, di negara milik Tuhan yang menjanjikan harapan, mengapa kami pergi? Kenapa kami rela tinggalkan kampung halaman? Mengapa tega tinggalkan si kecil yang seharusnya masih dalam dekapan? Kau tanya, tak cintakah kami kepada negeri tumpah darah kami? Selalu ada tanya bodoh dari sekumpulan otak dangkal yang tak mengerti keadaan. Masih saja ada mulut busuk penguasa yang menganggap buruh migran memalukan dan merendahkan martabat bangsa.